Dianggap hanya istri yang menumpang hidup. Aku menerima talakmu dengan senyuman paling tenang. Sembari menunggu Fajar menyingsing untuk membuktikan siapa penguasa rumah mewah ini sebenarnya. Saat seluruh asetmu kulikuidasi tanpa sisa, hingga kalian berakhir merangkak di jalanan tanpa harga diri. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengin tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng supaya channel ini makin berkembang. Aroma gurih santan yang mendidih dan wangi rempah rendang memenuhi seluruh sudut dapur. Namun, bagi Dila, udara di sana terasa lebih menyesakan daripada uap panas yang keluar dari kuali besar di hadapannya. Tangannya yang halus kini tanpa kemerahan, terbiasa memegang pena dan dokumen perusahaan. Kini harus bergelut dengan pisau dan parutan kelapa sejak subuh tadi. Hari ini adalah H1 Lebaran. Saat di mana harga diri seorang istri di rumah ini diukur dari seberapa cekatan ia melayani nafsu makan keluarga besar. Dila, kamu ini niat masak tidak sih? Rendangnya pucat begitu. Kurang bumbu. Malu saya kalau besok saudara-saudara Aris datang dan makannya masakan hambar begini. Suara melengking itu milik Bu Ratna, ibu mertua Dila. Wanita parubaya itu berdiri di ambang pintu dapur dengan daster sutra mahal yang sebenarnya dibeli menggunakan kartu kredit tambahan dari rekening Dila sambil mengipasi wajahnya yang tidak berkeringat. Matanya menatap sinis ke arah kuali. Seolah-olah apa yang ada di dalamnya adalah sampah, bukan makanan yang disiapkan Dila dengan tenaga yang nyaris habis. Dila mengatur napasnya, mencoba meredam denyut di pelipisnya. Ini baru proses awal, Bu. Sebentar lagi bumbunya meresap dan warnanya akan menggelap. Alasan saja kamu. Sahut sebuah suara lain yang tak kalah tajam. Maya, adik kandung Aris melangkah masuk sambil sibuk dengan ponsel di tangannya. Gadis itu baru saja bangun tidur. Rambutnya masih acak-acakan, namun mulutnya sudah siap menghujamkan duri. Mbak Dila ini kan memang tidak punya bakat jadi ibu rumah tangga. Maklum dulu kan cuma staf biasa sebelum dinikahi Mas Aris. Untung saja Mas Aris mau mengangkat derajat Mbak. Kalau tidak, mungkin sekarang Mbak masih kepanasan di angkot. Dila terdiam. Ia menatap punggung Maya yang kini sibuk mengambil potongan daging dari mangkuk bahan yang belum dimasak. Ada dorongan kuat di batin Dila untuk berteriak untuk mengatakan bahwa rumah mewah yang mereka injak ini, mobil yang terparkir di garasi, bahkan biaya kuliah Maya, semuanya berasal dari gurita bisnis yang ia kendalikan di balik layar. Namun ia menelan kembali kata-kata itu. Belum saatnya. Siti, Siti, teriak Bu Ratna memanggil asisten rumah tangga mereka. Bak Siti berlari kecil dari arah ruang belakang. Wajahnya tampak serba salah. Ia adalah saksi hidup bagaimana Dila membangun semuanya dari nol. Siti tahu siapa yang sebenarnya memegang kendali keuangan. Namun ia telah dipesan oleh Dila untuk tetap diam. Iya, Bu. Kamu bantu Dila. Saya tidak yakin dia bisa menyelesaikan ini tepat waktu. Bisa-bisa besok kita cuma makan nasi putih gara-gara kelemotan dia. Perintah Bu Ratna kasar. Ia lalu menoleh pada Dila dengan tatapan menghina. Kamu itu beruntung. Dila punya suami seperti Aris yang sabar. Kalau suami lain sudah ditinggal kamu karena tidak becus mengurus rumah. Sadar diri sedikit. Kamu itu di sini cuma numpang hidup. Kata numpang hidup itu bergema di kepala Dila seperti lonceng kematian bagi kesabarannya. Ia mencengkeram spatula kayu di tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Di dalam hatinya, luka lama yang selama ini ia balut dengan ketabahan mulai terbuka kembali. Ia teringat bagaimana Aris dulu berjanji akan menjaganya. Namun kini pria itu membiarkan ibu dan adiknya menginjak-injak harga dirinya seolah ia tak lebih berharga dari keset kaki. Pukul 5 sore, sebuah mobil sedan mewah masuk ke halaman rumah itu. Aris Dila menyeka keringat di dahinya dengan ujung celemek dan berjalan ke depan. Mencoba mencari sedikit saja udara segar dari sosok suaminya. Ia berharap setidaknya setelah seharian dihujani hinaan, Aris akan memberikan satu kalimat penyejuk. Aris turun dengan setelan kerja yang masih rapi. Wajahnya datar bahkan cenderung dingin. Mas, sudah pulang? Mau kuatkan teh atau langsung mandi? Tanya Dila lembut. Meski suaranya terdengar parau karena kelelahan, Aris bahkan tidak menoleh.
Ia sibuk memeriksa notifikasi di ponselnya. Tidak usah. Aku mau langsung istirahat. Oh, iya. Besok pastikan semua makanan sudah siap di meja sebelum jam 800 pagi. Jangan memalukan aku di depan keluarga besar seperti tahun lalu. Langkah Dila terhenti. Tahun lalu, Mas. Tahun lalu aku sakit. Tapi aku tetap memasak sendirian karena ibu dan Maya menolak membantu. Aris menghentikan langkahnya di anak tangga pertama. Ia berbalik menatap Dapan meremehkan yang persis sama dengan ibunya. Jangan mengeluh. Dila, itu tugasmu sebagai istri. Kamu tidak bekerja, kan? Kamu hanya di rumah menikmati fasilitas yang kuberikan. Setidaknya balaslah dengan menjadi istri yang berguna. Jangan membuatku menyesal telah membawamu masuk ke keluarga ini. Kalimat itu menghujam jantung Dila lebih dalam dari sembilu manapun. Aris tidak tahu atau mungkin pura-pura lupa bahwa jabatan direktur yang ia sandang sekarang adalah hasil lobi Dila dengan relasi-relasi lamanya. Aris menganggap kesuksesannya adalah mutlak miliknya sendiri. Sementara Dila dianggapnya sebagai beban yang harus ia tanggung demi status sosial. Dila berdiri terpaku di ruang tengah yang luas itu. Dari arah dapur, ia mendengar tawa Bu Ratna dan Maya yang sedang menonton televisi. Mereka membicarakan rencana belanja setelah Lebaran menggunakan bonus yang dijanjikan Aris. Mereka tidak tahu bahwa bonus itu berasal dari dividen perusahaan yang seharusnya masuk rekening pribadi bila besok pagi. Rasa sakit di hatinya tiba-tiba berubah menjadi dingin yang membeku. Kehangatan Lebaran yang ia dambahkan sebagai momen rekonsiliasi telah musnah sebelum malam takbiran berkumandang. Dila menarik napas panjang, mengeluarkan ponsel dari saku celemeknya. Dila masuk ke dalam kamar mandi bawah, mengunci pintu dan tangannya sedikit gemetar saat mencari sebuah nama di daftar kontaknya. Bimo, halo Bimo, bisik Dila. Suaranya tidak lagi bergetar karena sedih, melainkan karena sebuah keputusan besar yang berisiko menghancurkan segalanya. Iya, Bu Dila, ada instruksi baru untuk kuartal ini. Suara Bimo terdengar formal, namun sigap di seberang sana. Dila menatap bayangannya di cermin. Wajahnya yang lelah tampak sangat kontras dengan mata yang kini menyala karena tekad. Batalkan semua transfer terjadwal untuk rekening Aris, Ibu Ratna, dan Maya mulai besok pagi. Tarik semua otorisasi penggunaan kartu kredit tambahan atas nama mereka. Ada jeda sejenak di seberang telepon. Semuanya, Bu. Itu termasuk akun operasional rumah utama. Dila memejamkan mata sesaat, membayangkan besok adalah Lebaran, hari kemenangan. Namun baginya ini adalah awal dari peperangan. Semuanya Bimo tanpa pengecualian. Dan satu lagi, siapkan dokumen likuidasi aset untuk rumah yang mereka tempati sekarang. Aku akan menandatanganinya besok setelah salat ID. Dila menutup telepon di luar. Suara takbir mulai terdengar dari masjid terdekat. Bersahut-sahutan dengan tawa sombong Maya di ruang tamu. Dila melangkah keluar dari kamar mandi dengan langkah yang lebih ringan namun penuh beban rahasia. Ia telah mengambil langkah berisiko membiarkan mereka berpesta di atas kehampaannya malam ini. Tanpa mereka sadari bahwa besok di hari kemenangan mereka akan merayakan kehancuran mereka sendiri. Gema takbir yang bersahut-sahutan dari masjid sejak fajar menyingsing seharusnya membawa kesejukan. Namun bagi Dila, suara itu terdengar seperti lonceng peringatan. Tubuhnya terasa remuk setelah hanya tidur 3 jam. Punggungnya kaku akibat berjam-jam berkutat di dapur. Sementara ujung jarinya masih terasa perih karena terkena air perasan jeruk nipis saat menyiapkan sambal goreng ati semalam. Namun instruksi rahasia yang ia berikan kepada Bimo melalui telepon di kamar mandi kemarin malam memberinya semacam kekuatan baru yang dingin dan tajam. Pagi itu, rumah mewah yang secara hukum adalah milik Dila sudah mulai dipenuhi oleh sanak saudara Aris. Ada Tante Mary yang selalu menanyakan harga tas orang lain dan beberapa sepupu Aris yang datang dengan tawa keras langsung menyerbu meja makan tanpa menyapa Dila yang sedang merapikan taplak meja. Dila, jangan cuma berdiri di situ. Itu piring-piring kotor di meja depan segera diangkut ke belakang. Malu dilihat keluarga besar kalau rumah berantakan begini. Tegur Bu Ratna sambil mengenakan kalung berlian barunya. Hadiah ulang tahun dari Aris yang dibayar menggunakan dana operasional perusahaan Dila. Dila hanya mengangguk kecil. Ia bergerak seperti bayangan,
Tak terlihat namun melakukan segalanya. Di ruang tamu, ia melihat Aris sedang tertawa bersama paman-pamannya. Tampak sangat gagah dengan baju koko sutra. Pria itu sama sekali tidak melirik ke arah Dila. Seolah-olah istrinya adalah bagian dari furnitur rumah yang tidak perlu disapa. Pukul 10 pagi, saat suasana sedang ramai-ramainya dan seluruh keluarga besar berkumpul di ruang tengah untuk prosesi sungkeman, pintu depan terbuka. Aris berdiri. Wajahnya tiba-tiba berubah cerah. Sesuatu yang tidak pernah ia tunjukkan pada Dila selama bertahun-tahun. Ia melangkah menuju pintu dan menuntun seorang wanita muda masuk ke tengah lingkaran keluarga. Wanita itu mengenakan kaftan putih yang senada dengan baju Aris. Wajahnya cantik, dipulas riasan tebal namun elegan dan tangannya terus-menerus mengelus perutnya yang mulai membuncit di balik kain sutra. Seluruh ruangan mendadak hening. Keluarga besar sekalian. Suara Aris lantang dan percaya diri. Di hari yang fitri ini, saya ingin berbagi kebahagiaan yang selama ini saya simpan. Kenalkan, ini Tiara. Dia adalah istri saya yang sudah saya nikahi secara siri 6 bulan lalu. Dan saat ini dia sedang mengandung anak laki-laki saya, penerus keluarga kita. Dila merasa dunia di sekelilingnya berhenti berputar. Udara di paru-parunya seolah tersedot keluar. Ia berdiri di pojok ruangan, masih memegang nampan kosong, menatap suaminya yang dengan bangga memamerkan pengkhianatannya di depan puluhan pasang mata. Tiara tersenyum malu-malam, mendekat ke arah Bu Ratna dan mencium tangannya dengan takzim. Bu Ratna alih-alih terkejut, justru memeluk Tiara dengan sangat erat. Aduh, cucu laki-laki akhirnya. Aris, ibu sudah lama menunggu saat ini. Kamu memang pandai memilih, tidak seperti yang satu itu. Ucap Bu Ratna sambil melirik tajam ke arah Dila. Maya, adik Aris langsung menghampiri Tiara dan berteriak kegirangan. Wah, Mbak Tiara cantik banget. Jauh beda sama Mbak Dila yang setiap hari cuma bau bawang. Pantesan Mas Aris lebih betah di luar. Tawa pecah di ruangan itu. Sebuah tawa yang menghina kehormatan Dila sebagai istri sah. Tidak ada satupun anggota keluarga yang membela Dila. Mereka semua memandang Tiara dengan kekaguman. Seolah-olah wanita itu adalah pahlawan yang membawa berkah. Sementara Dila hanyalah kesalahan masa lalu yang harus segera dihapus. Aris kemudian berjalan ke tengah ruangan tepat di hadapan Dil. Matanya dingin. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah di sana. Dila, dengarkan baik-baik. Di depan ibu, adik, dan seluruh keluarga besar. Aku menyatakan bahwa hari ini aku menjatuhkan talak padamu. Aku menceraikanmu. Dila tetap diam, namun tangannya yang memegang nampan gemetar hebat. Jangan menyalahkan aku. Lanjut Aris dengan nada menghakimi. Bertahun-tahun aku bersamamu. Bisnisku stuck. Hidupku terasa berat. Kamu adalah istri yang tidak membawa keberuntungan. Dila, kamu dingin, membosankan, dan tidak bisa memberiku keturunan. Sejak aku bersama Tiara, lihatlah perusahaanku maju pesat. Aku punya banyak aset dan sekarang aku akan punya anak. Kamu hanyalah beban yang menumpang hidup di rumahku selama ini. Sekarang kemas barang-barangmu dan pergi dari sini. Mas, ini hari Lebaran. Pak Broto, ayah mertua Dila, mencoba bersuara dengan nada lemah. Namun, Bu Ratna segera menyenggol lengannya hingga ia terdiam. Dila menatap Aris lalu beralih ke Tiara yang menatapnya dengan pandangan kemenangan yang picik. Luka di batin Dila yang tadinya terasa seperti sayatan tipis kini menganga lebar. Namun di tengah kehancuran itu, ada sesuatu yang mendingin di dalam kepalanya. Ia ingat instruksi yang ia berikan pada Bimo. Ia ingat bahwa rumah ini, perusahaan Aris, dan bahkan baju yang mereka pakai hari ini adalah miliknya. Dila meletakkan nampan di atas meja dengan suara denting yang pelan namun tegas. Ia tidak menangis, tidak menjerit, dan tidak memohon. Keheningan Dila justru membuat suasana menjadi janggal. Baik, Mas Aris. Suara Dila terdengar sangat tenang, hampir seperti bisikan yang merayap. Kalau itu keinginanmu, aku akan pergi. Aku memang tidak membawa keberuntungan bagi orang-orang yang tidak tahu cara bersyukur. Dila berbalik tanpa memandang mereka lagi. Ia melangkah menuju kamar,
mengambil koper kecil yang sudah ia siapkan secara intuitif semalam. Sebuah firasat yang ternyata terbukti benar. Di dalam kamar, ia merogoh ponselnya. Ada sebuah pesan masuk dari Bimo. Bu, semua akses kartu kredit atas nama Aris, Ratna, dan Maya sudah dibekukan per jam 10 tadi. Dana operasional perusahaan juga sudah dialihkan ke rekening induk Anda. Proses likuidasi rumah sudah berjalan. Apa ada perintah lain? Dila menata pesan itu dengan mata yang berkaca-kaca. Namun, bibirnya melengkung membentuk senyuman tipis yang mengerikan. Ia menyadari bahwa keluar dari rumah ini berarti ia akan kehilangan statusnya di depan keluarga besar hari ini. Namun ia juga tahu bahwa besok orang-orang ini akan merangkak di aspal untuk mencari makan. Saat Dila berjalan keluar melewati ruang tamu dengan koper di tangannya, Aris sempat berteriak. Jangan pernah berani meminta harta gono gini. Rumah ini dan isinya adalah hasil keringatku sendiri. Dila berhenti di ambang pintu, menoleh sedikit lalu berkata, simpan saja kesombonganmu untuk besok pagi, Mas. Kamu akan sangat membutuhkannya. Dila melangkah keluar, menuruni anak tangga rumah mewah itu menuju jalanan yang panas. Di kantongnya, ia menggenggam kunci mobil cadangan yang belum ditarik oleh ban. Pilihan berisiko kini ada di tangannya. Apakah ia akan langsung menghancurkan mereka dalam hitungan jam? Atau membiarkan mereka berpesta di atas rumah pasir itu semalam lagi agar jatuhnya lebih menyakitkan? Dila masuk ke dalam taksi yang sudah dipesannya, meninggalkan keriuhan takbir yang kini terdengar seperti lagu pengantar pemakaman bagi masa depan Aris dan keluarganya. Roda koper kecil berwarna perak itu berderit pelan di atas lantai marmer Italia yang dingin. Suara yang terasa begitu asing di tengah riuhnya tawa keluarga besar di ruang tengah. Dila menggenggam erat gagang kopernya. Merasakan tekstur kulit yang kasar di telapak tangannya yang masih menyisakan aroma bumbu rendang. Setiap langkah yang ia ambil menjauh dari kamar utama terasa seperti mencabut akar yang telah ia tanam selama 7 tahun di rumah ini. Di ruang tamu, suasana lebaran yang seharusnya suci telah berubah menjadi panggung sandiwara yang menjijikan. Aris duduk di sofa kebesarannya. Sofa yang Dila pilihkan dengan ketelitian tinggi agar sesuai dengan estetika ruangan sambil merangkul pundak Tiara. Wanita itu dengan perut yang sengaja sedikit dibusungkan, tampak seperti ratu baru yang baru saja memenangkan takhta. Sudah selesai mengemas kemiskinanmu, Dila. Suara Maya memecah keheningan. Diikuti tawa renyah yang dibuat-buat. Adik ipar Dila itu berdiri bersandar di pilar rumah, memegang segelas sirup dingin. Jangan lupa periksa lagi. Siapa tahu ada sendok perak ibu yang terselip di kopermu. Orang yang sudah terbiasa menumpang hidup biasanya suka lupa diri kalau disuruh pergi. Dila berhenti tepat di tengah ruangan. Ia tidak menoleh pada Maya, melainkan menatap lurus ke arah Bu Ratna. Ibu mertuanya itu sedang sibuk menuangkan teh untuk Tiara memperlakukan istri siri anaknya itu dengan kelembutan yang tidak pernah ia berikan pada Dila selama bertahun-tahun. Biarkan saja dia pergi. Maya, timpal Bu Ratna tanpa mengalihkan pandangan dari Tiara. Hari ini rumah ini terasa lebih lapang karena beban yang selama ini menghambat rezeki Aris sudah keluar. Lagi pula, baju-baju di koper itu juga hasil keringat Aris. Harusnya kamu malu membawanya, Dila. Tapi ya sudahlah. Anggap saja itu sedekah lebaran dari kami untuk janda malang sepertimu. Tiara menutup mulutnya dengan tangan, berpura-pura bersimpati meski matanya berkilat penuh kemenangan. Kasihan juga ya, Mas Aris. Mbak Dila mau tinggal di mana setelah ini? Kalau mau aku bisa kasih uang saku sedikit untuk bayar kontrakan sebulan. Anggap saja sebagai tanda terima kasih karena Mbak sudah merawat Mas Aris sebelum aku datang. Aris hanya diam menyesap kopinya dengan angkuh. Sudahlah Tiara, tidak perlu terlalu baik pada orang yang tidak tahu diri. Dia sudah cukup kenyang menikmati fasilitas dariku selama ini. Pergi sekarang, Dila, sebelum kesabaranku habis dan aku menyuruh satpam menyeretmu keluar. Dila merasakan gejolak hebat di dadanya. Ada rasa perih yang menusuk. Sebuah duka atas cinta yang ia berikan pada orang yang salah. Namun, di atas rasa perih itu, ada sebuah kesadaran yang mengkristal. Ia menatap dinding rumah itu, dinding yang dibangun dari hasil keringatnya,
dari keuntungan proyek-proyek yang ia menangkan dengan otak dan strateginya sendiri. Sementara Aris hanya tinggal menandatangani dokumen yang sudah ia siapkan. Dila menghembuskan napas panjang. Ia melepaskan genggaman pada kopernya sejenak, lalu membalikan badan menghadap mereka semua. Alih-alih wajah penuh air mata atau kemarahan yang meledak-ledak seperti yang mereka harapkan, Dila justru mengembangkan sebuah senyuman. Itu adalah senyuman tipis, dingin, dan penuh makna yang sulit diartikan. Senyuman seorang pemilik yang sedang melihat penyewa nakal merayakan masa tinggal mereka yang tinggal hitungan jam. Terima kasih atas sedekahnya, Bu Ratna. Suara Dila terdengar tenang tanpa getaran sedikit pun. Dan Mas Aris, selamat atas keberuntungan baru yang kamu banggakan. Nikmatilah setiap detik di rumah ini. Karena terkadang kebahagiaan yang dibangun di atas pasir terasa sangat manis tepat sebelum ombak datang. Senyuman itu bertahan selama beberapa detik. Cukup lama untuk membuat suasana di ruangan itu mendadak kaku. Pak Broto, ayah mertua Dila yang sedari tadi hanya duduk terdiam di pojok ruangan dengan wajah muram tiba-tiba menegakkan punggungnya. Sebagai pensiunan guru yang memiliki intuisi tajam, ia merasakan ada sesuatu yang salah. Ia melihat mata Dila. Mata itu tidak memancarkan kekalahan. Mata itu memancarkan otoritas. Dila, Pak Broto berucap pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Ia melihat menantunya itu menatapnya dengan penuh hormat untuk terakhir kalinya. Namun, ada kilatan peringatan di sana. Kenapa kamu tersenyum begitu? Dasar tidak waras. Bentak Bu Ratna yang merasa terganggu dengan ketenangan Dila. Sana pergi. Jangan berdiri di situ seperti hantu. Dila kembali memutar tubuhnya, menarik kopernya, dan melangkah mantap menuju pintu depan. Di ambang pintu, Mbak Siti berdiri dengan mata sembab. Asisten rumah tangga itu mencoba mengambil alih koper Dila. Namun, Bu Ratna berteriak dari dalam. Siti, jangan bantu dia. Biarkan dia tahu rasanya berjuang sendirian tanpa fasilitas dari anakku. Siti mundur dengan ketakutan. Namun, Dila sempat membisikkan sesuatu padanya. Jaga kesehatanmu, Mbak Siti, dan tolong amankan barang-barang pribadimu malam ini juga. Siti hanya bisa mengangguk bingung. Dila melangkah keluar, menuruni anak tangga dan terus berjalan menyusuri halaman luas menuju gerbang. Ia tidak menoleh lagi ke belakang. Di dalam taksi yang sudah menunggunya, Dila duduk bersandar. Keheningan kabin mobil itu terasa sangat kontras dengan keributan yang baru saja ia tinggalkan. Namun, batin Dila kini didera tekanan baru. Instruksi likuidasi aset yang ia berikan pada Bimo mencakup rumah itu. Artinya, Pak Broto, satu-satunya orang yang pernah bersikap baik padanya juga akan ikut terbuang ke jalanan. Dila merogoh ponselnya, melihat profil Bimo, jari-jarinya gemetar. Jika ia membatalkan likuidasi rumah, Aris dan Tiara akan tetap menang. Jika ia melanjutkan, Pak Broto akan hancur bersama mereka. Sebuah pilihan berisiko harus ia ambil, tetap menjadi wanita yang berhati lembut namun kalah, atau menjadi penguasa yang adil namun kejam. Bimo, ucap Dila saat panggilannya diangkat. Suaranya kini sedingin es. Lanjutkan pengosongan rumah besok pagi jam tanpa toleransi. Pastikan semua barang yang dibeli dengan dana perusahaan ditarik, termasuk furnitur di ruang tamu. Dila menutup telepon. Ia menatap keluar jendela taksi, melihat barisan rumah mewah yang kini tampak seperti penjara baginya. Keputusannya sudah bulat. Besok bukan hanya status Aris yang hilang, tapi setiap inci kemewahan yang mereka banggakan akan lenyap, menyisakan ruang kosong yang sama hancurnya dengan hati Dila saat ini. Udara di dalam lift kaca gedung perkantoran elit itu terasa dingin dan steril, sangat kontras dengan hawa panas jalanan yang baru saja Dila lalui. Dila menatap bayangannya di dinding lift yang mengilap. Wajahnya pucat. Lingkaran hitam di bawah matanya tidak bisa disembunyikan oleh bedak tipis yang ia kenakan. Namun ada sepasang mata yang kini tidak lagi memancarkan kehangatan seorang istri yang patuh, melainkan ketajaman seorang pemegang kuasa yang telah lama tertidur. Kemarin, ia diusir seperti sampah dari rumah yang ia bangun dengan darah dan air mata. Hari ini,
Ia berdiri di jantung kekuasaannya sendiri yang selama ini ia sembunyikan demi menjaga harga diri suaminya yang rapuh. Pintu lift berdenting terbuka di lantai paling atas. Seorang pria muda dengan setelan jas abu-abu gelap sudah menunggunya dengan ekspresi formal yang tak terbaca. "Selamat pagi, Ibu Dila. Kami sudah menyiapkan ruang rapat utama." "Siapa Bimo?" Ia adalah tangan kanan Dila, seorang ahli hukum dan manajemen aset yang selama 5 tahun ini mengelola seluruh gurita bisnis properti Dila di bawah bendera perusahaan yang namanya tak pernah didengar oleh Aris. Dila melangkah masuk ke ruangan yang berdinding kaca besar, memperlihatkan panorama kota yang sibuk di bawah sana. "Terima kasih, Bimo. Langsung saja ke intinya. Bagaimana status rekening operasional yang digunakan Aris?" Bimo membuka tabletnya, menggeser beberapa grafik yang menunjukkan aliran dana. "Sesuai perintah Ibu kemarin sore, semua kartu kredit tambahan atas nama Aris, Ibu Ratna, dan Maya sudah dinonaktifkan secara permanen per pukul 8 pagi ini. Akun operasional PT Aris Megah Perkasa yang sebenarnya adalah anak perusahaan dari firma Ibu juga sudah saya bekukan. Aris tidak akan bisa menarik dana sepeser pun untuk gaji karyawan atau biaya proyek mulai detik ini." Dila duduk di kursi kulit yang empuk, namun punggungnya tetap tegap. Ada rasa mual yang mendadak menyerang ulu hatinya. Menghancurkan Aris berarti menghancurkan pria yang pernah ia cintai dengan seluruh hidupnya. Namun bayangan Aris yang merangkul Tiara dan menyebut Dila sebagai istri yang tidak membawa keberuntungan menghapus keraguan itu dalam sekejap. "Aset rumah?" tanya Dila singkat. "Sertifikat asli ada di brankas kantor ini. Ibu, secara hukum Aris hanya memiliki hak guna bangunan yang diberikan melalui surat izin tinggal sementara yang Ibu tanda tangani 3 tahun lalu. Saya sudah menyiapkan surat pencabutan izin tinggal tersebut. Jika Ibu setuju, tim eksekusi akan datang ke sana besok pagi." Jelas Bimo tenang. Dila memejamkan mata. Ia membayangkan Pak Broto, ayah mertuanya yang mungkin sedang duduk di teras rumah itu tanpa tahu bahwa besok ia akan kehilangan atap di atas kepalanya. Kepedihan itu nyata, namun pengkhianatan Aris jauh lebih nyata. "Lakukan Bimo. Jangan ada celah. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya numpang hidup yang sebenarnya," bisik Dila. Suaranya parah namun penuh penekanan. Sementara itu, di rumah mewah yang suasananya masih sisa-sisa perayaan Lebaran, Tiara melangkah dengan dagu terangkat melewati koridor menuju ruang makan. Ia mengenakan gaun sutra pendek yang tampak terlalu santai untuk ukuran rumah tangga formal. Namun, ia merasa telah memenangkan segalanya. "Siti! Siti!" teriak Tiara sambil menggebrak meja makan kayu jati yang mahal. Mbak Siti datang dengan tergopoh-gopoh dari arah dapur. Wajahnya tampak lelah dan cemas. "Iya, Mbak Tiara. Ada yang bisa saya bantu?" Tiara menatap Siti dengan pandangan jijik. Mbak, mulai sekarang panggil saya Nyonya Tiara." "Dan apa ini? Kenapa sarapannya cuma sisa rendang kemarin?" "Saya itu lagi hamil. Butuh makanan segar. Buatkan saya salmon steak sekarang juga." Siti tertegun. "Tapi Nyonya, bahan-bahan di kulkas sudah habis karena tamu kemarin banyak sekali. Tadi saya mau minta uang belanja ke Mas Aris, tapi Mas Aris sedang sibuk menelepon di ruang kerja." Tiara berdiri dan mendekat ke arah Siti. Jarinya menunjuk-nunjuk tepat di depan wajah asisten rumah tangga senior itu. "Jangan banyak alasan. Kamu itu dibayar mahal untuk kerja, bukan untuk mengeluh. Kalau Dila dulu memanjakan kamu, jangan harap saya akan melakukan hal yang sama. Kamu itu cuma babu. Mengerti? Sekarang pergi ke supermarket. Pakai uang saku kamu dulu, kalau perlu nanti diganti." Tapi Nyonya Siti menunduk. Air matanya mulai menggenang. Selama 10 tahun bekerja dengan Dila, ia tidak pernah sekalipun dibentak seperti itu. "Apalagi mau saya pecat sekarang juga tanpa pesangon?" bentak Tiara lagi. Di ruang tamu, Bu Ratna dan Maya sedang asyik membuka-buka katalog perhiasan di tablet. Mereka mengabaikan keributan di dapur. Seolah-olah teriakan Tiara adalah musik latar yang lumrah. Aku mau kalung berlian yang ini. Mas Aris kan baru saja menang proyek besar. Pasti uangnya banyak," ujar Maya manja pada ibunya. Bu Ratna tersenyum lebar. "Tentu saja sayang.
Aris itu anak kebanggaan Mama. Sejak Dila pergi, aura rumah ini jadi lebih positif. Rezeki Aris pasti makin lancar karena sekarang dia punya istri yang cantik dan subur seperti Tiara. Tepat saat itu, Aris keluar dari ruang kerjanya dengan wajah yang berubah sangat pucat. Ponselnya masih menempel di telinga dan tangannya sedikit gemetar. Kartu kredit Aris ditolak saat mau bayar tagihan catering kemarin. Ucap Aris dengan suara parah. Bahkan akun kantor tidak bisa diakses. Ada notifikasi. Akun dibekukan oleh pemilik otoritas utama. Bu Ratna mengernyit. Maksudmu apa? Pemilik otoritas utama itu kan kamu, Aris. Aris tidak menjawab. Ia mencoba menghubungi bank sekali lagi. Namun hasilnya nihil. Di ruang makan, Tiara masih terus memaki. Siti tidak menyadari bahwa fondasi istana pasir yang sedang ia nikmati baru saja tersapu ombak pertama. Kembali di kantor Bimo, Dila berdiri di depan jendela kaca besar. Ia baru saja menandatangani surat likuidasi aset. Keputusan itu terasa seperti batu besar yang mengganjal di dadanya. Namun, ia tahu ia tidak boleh mundur. Ponsel Dila bergetar. Sebuah pesan singkat dari nomor yang tidak ia kenal. Namun ia tahu itu adalah ponsel rahasia Bimo untuk memantau aktivitas perbankan Aris. Target sudah mulai panik. Percobaan transaksi di 5 merchant gagal total. Langkah selanjutnya, Dila menarik napas panjang, menatap pantulan dirinya yang kini tanpa asing. Ia telah memutuskan untuk tidak hanya mengambil kembali hartanya, tapi juga martabatnya yang telah diinjak-injak. Namun di balik kemenangannya yang mulai mendekat, ada ketakutan kecil yang merayap di batinnya. Apakah ia akan menjadi monster yang sama kejamnya dengan mereka setelah semua ini berakhir? Bimo, panggil Dila tanpa menoleh. Siapkan mobil. Kita ke kantor Aris sekarang. Aku ingin melihat wajah direktur. Itu saat ia menyadari bahwa kursinya pun bukan miliknya. Pilihan ini berisiko. Menampakkan diri terlalu cepat bisa membuat Aris curiga tentang siapa Dila sebenarnya sebelum semua aset sepenuhnya dilikuidasi. Namun, rasa sakit hati yang membakar di dadanya menuntut pembalasan yang nyata. Bukan sekadar angka-angka di layar komputer. Dila menyandarkan kepalanya pada sandaran kursi kulit di dalam sedan hitam yang dikemudikan oleh Bimo. Di luar jendela, gedung-gedung perkantoran Jakarta yang menjulang tinggi tampak seperti raksasa diam yang mengawasi langkahnya. Setelah penandatanganan berkas likuidasi di kantor tadi, ada beban yang terasa begitu nyata menghimpit dadanya. Bukan karena penyesalan, melainkan karena ia menyadari bahwa mulai detik ini tidak ada jalan untuk kembali. Ia telah menarik pelatuknya dan peluru itu kini sedang meluncur menuju jantung kehidupan orang-orang yang menganggapnya sampah. Ibu tampak sangat lelah. Suara Bimo memecah keheningan dengan nada penuh empati. Kita bisa menunda kunjungan ke kantor Pak Aris jika ibu ingin beristirahat sejenak. Dila menggeleng pelan. Matanya tetap menatap lurus ke aspal. Tidak, Bimo. Rasa lelah ini tidak sebanding dengan rasa sakit saat mereka tertawa di atas penderitaanku kemarin. Teruslah berkendara. Beritahu aku setiap kali ada laporan transaksi yang gagal. Bimo mengangguk patuh. Tak lama kemudian, tablet di pangkuannya berdenting. Laporan pertama masuk. Bu, Pak Aris sedang berada di Grand Indonesia, tepatnya di butik Louis Vuitton. Dia baru saja mencoba melakukan transaksi sebesar 75 juta rupiah untuk sebuah tas. Status declined. Dila memejamkan mata. Ia bisa membayangkan wajah Aris saat ini. Pria yang selalu mendongakkan dagu itu pasti sedang menanggung malu yang luar biasa di depan pramuniaga. Dan tentu saja wanita simpanannya yang haus kemewahan. Di tengah kemilau lampu butik mewah tersebut, Aris berdiri mematung dengan kartu kredit platinum di antara telunjuk dan jari tengahnya. Di hadapannya, seorang pramuniaga bernama Rina. Wanita muda berseragam rapi yang sejak tadi melayani mereka dengan senyum manis, kini menatap Aris dengan tatapan yang sedikit berubah profesional. Namun ada keraguan yang tersirat. Mohon maaf sekali lagi, Pak Aris. Saya sudah mencoba 3 kali di mesin IDC yang berbeda. Namun pesannya tetap sama. Otoritas ditolak. Mungkin Bapak ada kartu lain, ucap Rina Plan. Mencoba menjaga privasi pelanggan VIP-nya.
Meski beberapa pelanggan lain mulai melirik ke arah mereka. Wajah Aris memerah padam. Keringat dingin mulai membasahi kerah kemeja mahalnya. Tidak mungkin. Kartu ini limitnya ratusan juta. Kamu pasti salah memasukkan nominal atau sinyal mesinmu yang bermasalah. Bentak Aris. Suaranya naik 1 oktav karena rasa malu yang membakar harga dirinya. Tiara yang sejak tadi sudah menenteng tas impiannya dengan wajah berseri kini merengut. Ia meletakkan tas kembali ke meja kaca dengan kasar. Mas, gimana sih? Katanya mau kasih hadiah lebaran buat aku dan calon anak kita. Masa beli tas satu aja kartunya ditolak? Malu tahu dilihat orang. Sabar sayang. Ini pasti kesalahan B, sebentar aku telepon layanan pelanggan. Tangan Aris gemetar saat mencari kontak bank di ponselnya. Namun setiap kali ia mencoba melakukan panggilan, operator hanya menjawab bahwa layanan selulernya telah dibatasi karena tunggakan tagihan pasca bayar yang biasanya terbayar otomatis dari rekening induk. Hancur sudah wibawa Aris di depan Tiara. Ia terpaksa keluar dari butik itu dengan tangan hampa, diiringi tatapan sinis dari para pelanggan lain yang tadi sempat ia pandang rendah. Di dalam hatinya, kemarahan mulai mendidih. Ia yakin ini adalah ulah teknis perbankan yang bodoh. Sama sekali belum terpikir olehnya bahwa sosok istri numpang hidup yang ia usir kemarin adalah dalang di balik semua ini. Sementara itu, di rumah mewah yang mulai terasa sunyi, Bu Ratna sedang duduk di ruang makan sambil memegang ponselnya dengan cemas. Biasanya setiap tanggal 5 seperti hari ini akan ada notifikasi pesan masuk dari bank yang memberitahukan bahwa dana uang saku ibu sebesar 50 juta rupiah telah masuk. Dana itu adalah napas bagi Bu Ratna untuk membayar cicilan perhiasannya, arisan sosialita, dan biaya perawatan wajahnya. Namun hingga pukul siang, ponselnya tetap bisu. Ia mencoba masuk ke aplikasi mobile bankingnya. Namun sebuah pesan pop-up muncul. Akun Anda sedang dalam penangguhan. Silakan hubungi kantor cabang terdekat. Maya, sini sebentar. Teriak Bu Ratna panik. Maya turun dari lantai atas dengan wajah muram. Rambutnya acak-acakan. Ada apa sih? Ma? Maya lagi pusing nih. Mau beli tiket konser internasional pakai kartu tambahan dari Mas Aris malah gagal terus. Katanya kartunya sudah tidak aktif. Bu Ratna membelalakan mata. Apa kamu juga? Uang bulanan Mama juga belum masuk. Aplikasi ban Mama malah terkunci. Ada apa ini sebenarnya? Aris bilang perusahaannya sedang untung besar. Kenapa tiba-tiba semua macet begini? Apa mungkin Mbak Dila yang berbuat sesuatu? Guma Maya asal. Namun perkataannya membuat Bu Ratna tertawa sinis meski hatinya berdegup kencang. Dila, jangan konyol Maya. Wanita itu tidak punya akses apapun. Dia itu cuma tahu urusan dapur dan belanja sayur. Semua uang itu punya Aris. Hasil kerja keras anak Mama. Paling-paling cuma gangguan sistem karena libur lebaran. Nanti kalau Aris pulang, kita minta dia urus semuanya. Meski berkata demikian, Bu Ratna tidak bisa menyembunyikan getaran di tangannya. Ia melihat sekeliling rumah luas itu, furnitur jati, lampu kristal, dan hamparan karpet sutra. Tiba-tiba kemewahan itu terasa mencekam. Seolah-olah semua benda itu sedang menertawakannya. Menunggu saat di mana mereka akan ditarik paksa dari sana. Di dalam mobil, Dila mendengarkan laporan Bimo dengan saksama. Ibu Ratna dan Maya juga sudah mulai menyadari akun mereka dibekukan. Ibu benar-benar ingin melanjutkan pengosongan rumah besok. Mengingat ada Pak Broto di sana, Dila terdiam. Nama Pak Broto selalu menjadi duri dalam rencananya. Ayah mertuanya itu adalah orang yang sering memberinya obat saat ia sakit atau sekadar menanyakan apakah ia sudah makan saat Bu Ratna menyiksanya dengan tumpukan cucian. Pak Broto adalah korban dari keserakahan istri dan anaknya sendiri. Bimo, ucap Dila. Suaranya melemah namun tetap dingin. Tapi jika aku membiarkan rumah itu tetap untuk mereka, maka Aris akan tetap punya tempat untuk bersembunyi. Aku harus meruntuhkan seluruh dunianya agar dia sadar betapa rendahnya dia tanpa bantuanku. Dila mengambil keputusan kecil yang berisiko. Ia mengeluarkan ponsel pribadinya. Nomor lama yang jarang ia gunakan dan mengirimkan sebuah pesan singkat kepada Pak Broto. Pak, ini Dila.
Jika besok terjadi sesuatu di rumah, tolong jangan panik. Pergilah ke hotel di alamat yang saya kirimkan ini. Semua sudah saya bayar atas nama Bapak. Jangan beritahu siapapun, termasuk Mas Aris atau Ibu. Ini demi keselamatan Bapak. Setelah menekan tombol kirim, Dila segera mematikan ponselnya. Jantungnya berdegup kencang. Jika Pak Broto membocorkan pesan ini pada Aris, maka Aris akan tahu bahwa Dilalah yang mengendalikan semuanya sebelum eksekusi selesai dilakukan. Aris bisa saja melakukan tindakan nekat untuk mempertahankan aset-aset tersebut. Kita tidak ke kantor Aris sekarang, Bimo? Ujar Dila tiba-tiba mengubah rencana. Bawa aku ke gudang logistik di pinggir kota. Aku ingin memastikan truk pengangkut aset sudah siap untuk besok pagi. Aku ingin melihat sendiri saat barang-barang yang kubeli dengan keringatku keluar dari rumah itu. Dila menatap tangannya yang kini tak lagi memegang spatula, melainkan memegang kendali atas nasib sebuah keluarga yang telah menghancurkan hatinya. Ada rasa puas yang mulai merayap, namun jauh di lubuk batinnya. Ia bertanya-tanya, apakah setelah semua ini kosong, ia akan merasa utuh kembali atau justru ia akan berakhir di sebuah ruangan kosong yang luas sendirian dengan dendamnya? Apartemen di lantai 30 itu terasa begitu sunyi. Jenis kesunyian yang tajam dan menekan pendengaran. Dila berdiri di depan jendela kaca besar yang menyajikan gemerlap lampu Jakarta. Namun, matanya tidak benar-benar melihat keindahan di bawah sana. Ia hanya melihat pantulan dirinya sendiri. Seorang wanita yang mengenakan jubah tidur sutra kelabu tanpa anggun namun dengan gurat kelelahan yang tak bisa disembunyikan. Apartemen ini adalah pelabuhan rahasianya selama bertahun-tahun. Tempat yang ia beli dengan dividen pertamanya tanpa sepengetahuan Aris. Selama ini ia menjadikannya sekadar investasi. Namun kini tempat ini adalah satu-satunya wilayah kedaulatan yang tersisa. Kemarin ia terusir. Hari ini ia menata kembali puing-puing harga dirinya di sini. Bunyi denting pesan masuk dari tablet di atas meja kerja kayu mahoni menariknya kembali ke kenyataan. Itu adalah laporan dari Bimo. Penyegelan akun korporat sukses 100%. Aris megah perkasa mulai kehilangan kepercayaan vendor. Aris mencoba menghubungi beberapa kolega lama Anda untuk pinjaman darurat. Namun semua pintu sudah saya tutup rapat. Dila menyesap teh kamomilnya yang sudah mendingin. Ada rasa pahit yang tertinggal di lidah. Sepahit kenyataan bahwa ia sedang menghancurkan warisan yang ia bangun sendiri. Ia yang menanam benih bisnis itu. Ia yang menyiraminya dengan relasi dan strategi. Dan kini ia pula yang menuangkan racun ke akarnya. Emosinya campur aduk. Ada kepuasan yang dingin. Namun ada lubang besar di batinnya yang terasa hampa. Ia bukan tipe wanita pendendam. Namun pengkhianatan di hari lebaran itu telah mengubah susunan sarafnya. Terima kasih telah mengikuti drama ini dari awal hingga akhir. Saya harap kisah ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan sedikit percikan keberanian bagi siapapun yang saat ini sedang merasa numpang hidup atau diremehkan oleh keadaan. Ingat, kamu adalah pemilik sah atas takdirmu sendiri. Sampai jumpa di narasi-narasi hebat lainnya. Tetaplah menjadi pribadi yang kuat, berkelas, dan selalu punya kartu as di tanganmu.